Tahu putih yang saya gunakan adalah tahu sutra sebanyak 2 bungkus. Ini tadi sudah saya cuci bersih dan akan saya potong menjadi 2 masing-masing. Kemudian 1 mangkuk kecambah atau toge yang sebelumnya juga sudah saya cuci. Kemudian 1/4 kg telur puyuh yang sebelumnya sudah saya rebus dan dikupas. Kemudian untuk bumbu-bumbunya yang saya gunakan adalah ini ada 3 batang bawang daun yang bagian putihnya aja, karena yang bagian hijau atau daunnya sudah saya gunakan di masakan sebelumnya ya. Ini bawang daunnya dirajang seperti biasa. Kemudian ini ada 6 batang bawang sentir, ini bagian daunnya juga sudah banyak yang kering, jadi kalau bagi yang masih segar pakai 3 batang pun sudah cukup. Selanjutnya ada 1 buah cabai merah yang sebelumnya sudah saya buang bijinya, akan saya potong-potong korek api dan ini ukurannya agak lumayan besar ya, jadi saya cukup menggunakan 1 aja. Kemudian saya akan membuat bumbu halus. Ini ada 5 siung bawang putih dan secuil pala atau secukupnya. Ini saya potong-potong dahulu supaya lebih mudah digerus, dan sebelumnya saya tambahkan dahulu 1 sendok teh garam. Dan setelah bumbunya halus, kemudian siap untuk dimatangkan atau dimasak. Saya panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian untuk menumis bumbu yang saya haluskan tadi. Setelah harum, kemudian saya masukkan bawang daun yang telah saya potong-potong tadi bersama perembang sendirnya juga. Lalu setelah bawang daunnya mulai layu, kemudian saya tambahkan 1 mangkuk air biasa. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan kira-kira sebanyak 4 sendok makan kecap manis. Dan setelah mendidih, kemudian saya masukkan tahu putih atau tahu sutra yang telah saya potong tadi. Saya pelankan untuk berhati-hati memasukkannya karena tahu sutra memang mudah hancur. Kemudian dimasukkan juga telur puyuhnya. Dan ini sudah mulai mendidih, kemudian saya tambahkan lagi setengah sendok teh garam karena tadi saya icipi kurang asin, lalu dimasukkan juga kecambah atau togenya. Selanjutnya disusulkan cabai merah yang dipotong korek api tadi, dimasukkan juga ya. Dan lanjut diaduk, ini menunggu sampai kecambahnya layu. Lalu ini saya tambahkan lagi kira-kira sebanyak 2 sendok makan kecap manis supaya lebih greget warna kecapnya. Kemudian akan saya matikan api kompornya karena sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Lalu akan saya wadahkan ke mangkuk untuk segera disajikan. Sayur lompongnya ada 1 baskom yang sebelumnya sudah saya kupas, dipotong-potong dan dicuci sampai bersih. Selanjutnya ada sayur belalu sebanyak 1 ikat, mau saya potong yang agak panjang-panjang. Bagian bonggolnya akan saya buang dahulu. Dan setelah selesai dipotong akan saya sisihkan untuk dicuci dahulu. Kemudian ini 1 potong tempe akan saya potong kotak memanjang. Lalu ini tahu kempos atau tahu matang akan saya potong-potong juga dahulu. Kemudian 2 buah cabai merah akan saya potong random dulu karena nanti akan saya gerus bersama bumbu halusnya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu-bumbu untuk dihaluskan, yaitu ada 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih akan saya potong menjadi kecil-kecil dahulu supaya mudah nanti menggerusnya. Lalu ini setengah jari kunyit, 1 jari kecil kencur dan jahe, kemudian 2 butir kemiri, 11 biji cabai rawit, dan kira-kira sebanyak setengah sendok makan ketumbar bubuk, lalu ditambahkan 2 sendok teh garam dan akan saya haluskan dahulu bumbunya. Setelah mulai halus, kemudian ditambahkan 2 buah cabai merah yang telah saya potong-potong tadi, lalu lanjut lagi digerus.
Setelah semuanya siap, lalu lanjut untuk dimatangkan. Ini air mendidih yang sebelumnya saya siapkan, lalu saya tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian sayur lompong yang telah saya siapkan tadi bisa dimasukkan untuk direbus selama 5 menit sampai 7 menit saja, nggak lama-lama. Jika selesai, bisa dimatikan api kompornya, lalu bisa diangkat untuk ditiriskan sayur lompongnya. Lalu sisa airnya bisa dibuang. Kemudian saya panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu yang telah dihaluskan tadi. Kemudian saya tambahkan setengah ruas besar lengkuas, 4 lembar daun jeruk purut kering, dan 3 lembar daun salam kering. Setelah semua bumbunya mulai matang atau tanak, kemudian saya masukkan tempe yang telah saya potong-potong tadi bersama tahunya. Kemudian disusulkan sayur belado. Dan ini ditunggu sampai tempenya matang dahulu. Lalu ini saya tambahkan sedikit air supaya tidak mengering atau gosong, lalu lanjut diaduk-aduk. Setelah tempenya matang, bisa dimasukkan sayur lompongnya, lalu kembali diaduk-aduk supaya menyatu dengan bumbu dan bahan yang lain. Kemudian ini saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu lanjut diaduk-aduk sebentar biar merata. Setelah merata, kemudian bisa ditambahkan santan yang sebelumnya sudah saya siapkan. Untuk banyaknya santan hanya setengah baskom. Lalu lanjut diaduk-aduk supaya merata. Kemudian bisa diicipi apakah kurang asin dan manisnya. Apabila teman-teman suka micin atau kaldu bubuk, bisa menambahkannya. Karena tadi saya icipi kurang asin, jadi saya tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Lanjut diaduk-aduk sebentar, menunggu hingga sampai mendidih. Dan setelah mendidih, saya matikan api kompornya, lalu akan saya wadahkan ke mangkuk untuk segera disajikan. Udang yang saya gunakan sebanyak 1/4 kg yang tadinya sudah saya cuci bersih, dan ini tidak saya kupas, hanya saya ambil cangkangnya di bagian kepalanya aja. Kemudian untuk sayur kercisnya, ini ada 2 genggam tanganku aja, mau saya hilangkan bagian ujung-ujungnya dan sambil ditarik supaya bagian tepinya terkelupas. Dan setelah selesai akan saya sisihkan untuk dicuci dahulu. Kemudian 2 tangkai brokoli, saya singkat videonya. Untuk tangkainya setelah dikupas kemudian bisa dipotong-potong, dan bagian brokoli atau bunganya ya atau flowernya yang nyepruk yang mekar itu dipotong seperti biasanya. Dan setelah selesai akan saya sisihkan juga untuk dicuci dahulu. Selanjutnya ada 2 buah wortel yang sebelumnya sudah saya kupas dan dicuci. Ini akan saya potong-potong seperti biasa ya, hanya bulat-bulat seperti ini. Kemudian bumbu-bumbu yang saya gunakan cukup simpel. Ini ada 5 siung bawang putih, akan saya rajang atau dipotong halus. Lalu ini 1 buah bawang bombay dipotong-potong seperti biasa. Dan untuk udangnya sebelum dimasak saya beri perasan jeruk lemon supaya menghasilkan masakan yang tidak amis. Selanjutnya bisa dimatangkan, dan sebelumnya sudah saya siapkan minyak panas. Yang pertama saya masukkan untuk ditumis yaitu bawang putih yang telah saya rajang tadi. Kemudian saya tambahkan 2 potong serai yang bagian daunnya. Setelah bawang putihnya harum, kemudian saya masukkan bawang bombay. Setelah bawang bombaynya layu, lalu saya angkat. Karena setelah ini mau saya masukkan wortelnya. Wortel memasaknya cukup lama. Kalau bawang bombaynya dibiarkan nanti akan kematangan. Dan kenapa bawang bombaynya tidak saya masukkan belakangan? Karena tentu akan menghasilkan masakan yang berbeda dari yang ditumis dahulu atau yang tidak ditumis. Kemudian saya tambahkan air 1/4 mangkuk, garam 1 sendok teh, dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian lanjut saya tambahkan saus tomat kira-kira sebanyak 4 sendok makan. Lalu daun serainya saya masukkan lagi beserta 1 sendok makan gula pasir. Kemudian wortelnya saya masukkan untuk direbus dahulu, menunggu sampai empuk atau matang. Setelah wortelnya mulai matang, kemudian saya masukkan sayur kercis, kemudian beserta brokolinya juga.
Lalu setelah sayur kercis dan brokolinya mulai layu, kemudian saya masukkan udang yang telah diberi perasan lemon tadi. Selanjutnya bawang bombay yang telah ditumis tadi dimasukkan juga dan lanjut diaduk-aduk biar merata. Ini daun serainya saya buang karena kemungkinan sudah meresap rasanya. Dan setelah saya icipi karena manis dan asinnya kurang, kemudian saya tambahkan lagi setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu lanjut diaduk-aduk lagi sebentar, tidak menunggu sampai lama, yang penting udangnya sudah berubah warna, kemudian bisa dimatikan api kompornya. Lalu ini saya wadahkan ke mangkuk untuk segera saya sajikan. Daging ayam setengah kilogram yang sebelumnya sudah saya cuci bersih dan dipotong-potong agak kecil seperti ini. Kemudian saya berikan perasan jeruk lemon untuk menghasilkan masakan yang tidak amis. Kemudian ada 1/4 potong sayur kubis dari 1 bonggol atau 1 buah ya. Ini dipotong kasar-kasar aja seperti ini. Jadi gak halus-halus memotongnya. Akan saya sisihkan dahulu untuk dicuci. Kemudian bumbu yang saya gunakan, ini ada 2 batang bawang daun, mau saya potong-potong miring atau dipotong serong dahulu. Lalu ada 2 buah tomat juga dipotong-potong dahulu. Selanjutnya saya akan membuat bumbu halus, yaitu ada 6 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Akan saya potong-potong supaya lebih kecil, memudahkan saya menggerusnya. Kalau teman-teman mau di blender juga boleh. Kemudian ditambahkan 3 butir kemiri, setengah jari kunyit dan jahe. Lalu ditambahkan 1 sendok makan ketumbar. Ini saking setelah saya cuci memakai saringan teh. Lalu saya tambahkan dahulu 1 sendok teh garam supaya tidak licin menggerusnya. Dan setelah selesai menggerus, semuanya sudah siap, lalu siap untuk dimatangkan. Lalu saya siapkan 1 baskom air untuk dididihkan. Setelah mendidih, bisa dimasukkan daging ayam yang telah diberi perasan jeruk lemon tadi dan direbus sampai beberapa saat atau menunggu ayamnya sampai empuk. Dan setelah dagingnya empuk atau matang, kemudian saya angkat untuk ditiriskan, lalu airnya akan saya buang dahulu. Dan airnya sudah saya buang. Kemudian ini saya panaskan minyak secukupnya, lalu dibuat untuk menumis bumbu yang telah saya haluskan atau digerus tadi. Kemudian ini saya tambahkan 2 ruas lengkuas, 2 lembar daun salam, dan kira-kira sebanyak setengah sendok makan lada bubuk. Setelah bumbu-bumbunya matang atau tanek, kemudian bisa ditambahkan dengan sedikit air supaya tidak gosong, apalagi ini wajahnya lengket. Dan selanjutnya bisa dimasukkan daging ayam yang telah direbus di awal tadi, lalu bisa diaduk-aduk supaya menyatu dengan bumbu. Kemudian ini saya tambahkan kira-kira sebanyak 5 sendok makan kecap manis. Apabila sudah seperti ini, sudah terlihat meresap bumbunya, kemudian saya tambahkan 1 baskom air. Kemudian saya tambahkan 2 sendok teh garam dan 1,5 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk-aduk menunggu hingga sampai mendidih dahulu. Apabila sudah mendidih, kemudian sayur kubisnya bisa dimasukkan. Dan kalau sayur kubisnya sudah kelihatan layu, kemudian bisa dimasukkan tomat yang telah dipotong-potong tadi dan bawang daunnya sekalian, dan bisa diaduk-aduk. Kemudian apabila rasanya ada yang kurang, manis dan asinnya, bisa ditambahkan garam atau gula. Bila teman-teman suka penyedap, micin atau kaldu bubuk apapun bisa ditambahkan ya. Dan karena ini sudah matang, saya matikan api kompornya, lalu akan saya wadahkan ke mangkuk untuk segera saya sajikan.
8 butir telur yang tadi sudah saya pecahkan ke dalam cetakan ini satu persatu. Kemudian akan saya matangkan dahulu memakai teflon. Teflonnya dikasih sedikit atau secukupnya air dahulu. Jadi airnya nggak banyak-banyak, sedikit aja seperti ini. Lalu saya pindahkan telurnya satu persatu ke dalam teflon. Setelah semuanya sudah dimasukkan ke dalam teflon, lalu akan saya tutup untuk dimasak selama kurang lebih 5 menit aja, tidak lama-lama ya. Lalu ini 4 buah kentang kupas yang sebelumnya sudah saya cuci, lalu akan saya potong yang lebar-lebar, tapi sebelumnya dibelah menjadi 2 dahulu. Kemudian setelah 5 menit saya mau mengangkat telurnya, kira-kira sudah matang ya. Ini benar-benar ya sudah matang telurnya, mau saya angkat satu persatu. Setelah semua diangkat dan tidak terlalu panas, lalu akan saya lepaskan dari cetakan. Nah, semuanya sudah saya keluarkan dari cetakan. Kemudian saya akan menyiapkan bumbu-bumbunya. Ini ada 3 batang bawang daun, akan saya potong-potong. Yang bagian putihnya akan saya potong rajang biasa. Kemudian yang bagian hijau atau daunnya akan saya potong-potong yang agak panjang-panjang. Lalu 1 buah cabai merah yang sebelumnya sudah saya buang bijinya supaya nantinya nggak pedas hasil masakannya, karena buat anak-anakku yang nggak suka pedas tentunya. Ini akan saya potong-potong korek api tebal. Selanjutnya untuk bumbu halus ada 5 siung bawang putih, kemudian 1 potong pala, banyaknya 1 cuil aja, nggak banyak-banyak. Lalu lada bubuk kira-kira sebanyak setengah sendok teh. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam untuk memudahkan menggerus supaya tidak licin. Tentu nanti akan saya tambahkan lagi. Setelah semuanya siap, lalu lanjut bisa dimatangkan. Langkah awal saya menggoreng kentangnya dahulu agar nanti saat dimasak tidak mudah hancur. Setelah kecoklatan, kemudian bisa diangkat, lalu bisa dilanjutkan menyelesaikan sisanya. Jika sudah selesai, panaskan minyak, kemudian bisa digunakan untuk menumis bumbu halus yang telah disiapkan tadi. Lalu setelah tercium harum bumbunya, ini saya tambahkan air sebanyak 1 baskom yang ukuran sedang. Kemudian saya tambahkan kira-kira sebanyak 6 sendok makan kecap manis. Lalu saya cemplungkan bawang daun yang bagian putihnya dahulu. Juga saya tambahkan 1 sendok teh garam dan 1,5 sendok makan gula pasir. Lalu setelah mendidih, saya masukkan telur yang telah dicetak tadi bersama dengan bawang daun yang bagian hijaunya. Kemudian setelah bawang hijaunya kelihatan agak layu, lalu saya masukkan kentang yang telah digoreng tadi. Kemudian lanjut diaduk-aduk menunggu sampai mendidih lagi, dan bisa diicipi apakah ada yang kurang asin dan manisnya. Karena tadi ini kurang asin, saya tambahkan sedikit garam ya, setengah sendok teh banyaknya. Dan yang terakhir untuk cabai merahnya juga bisa dimasukkan, lalu diaduk-aduk kembali sebentar. Dan ini saya matikan api kompornya karena sudah matang. Lalu akan saya wadahkan ke mangkuk untuk segera disajikan. Terima kasih banyak bagi semua yang telah menonton video resep masakan sehari-hari saya hingga selesai. Kita bertemu lagi di video saya yang selanjutnya dan silahkan mencobanya.